Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Saya Armulandari, absen 8. saya Azhara Dintami, absen 12. Saya Megasali Resti Aryani, absen 21. Saya Widya Sakti Alfira, absen 35. Di sini kami akan menjelaskan para tokoh Wali Songo. Apa sih yang dimaksud dengan Wali Songo? Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Wali Songo kan ada 9. Nah, itu tokoh-tokohnya siapa aja? Tokoh para Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, tadi kan udah dijelaskan semuanya. Apa saja strategis para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara? Strategis yang dilakukan para wali ada 2 cara. Yang pertama adalah tadrij dan adamul haraj. Tadrij sendiri adalah strategis yang dilakukan secara bertahap. Sedangkan adamul haraj adalah strategi yang tidak menyakiti atau mengusik tradisi asli negara tersebut. Nah, sekarang apa saja metode Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah? Metode yang dilakukan Wali Songo adalah dengan memanfaatkan kebudayaan lokal yang berkembang pada saat itu, seperti wayang, tembang-tembang atau syair-syair lagu, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan ajaran Islam. Nah, tadi kan penyebaran di Jawa. Nah, sekarang tuh metode apa saja sih yang ditempuh para Wali Songo? Metode dakwah yang ditempuh para Wali Songo ada ceramah, tanya jawab, diskusi, keteladanan, pendidikan, kisah, kesenian, dan silaturahim. Kan Wali Songo itu ada 9. Terus yang pertama itu siapa sih? Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia dipercaya sebagai tokoh pertama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ia diperkirakan datang ke Gresik pada kurun waktu tahun 1404 Masehi. Ia juga disebut dengan julukan Syekh Maghribi yang mengisyaratkan asal keturunannya, yakni Arab Maghribi di Afrika Utara. Nah, salah satu ajaran Islam yang ditolaknya yaitu seperti agama Hindu, karena dalam kasta agama Hindu tuh yang membeda-bedakan. Di dalam kasta Sudra adalah kasta yang paling banyak rakyat jelata dan orang miskin. Bagi Malik Ibrahim yang membeda-bedakan yaitu hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membedakan derajat orang. Pada awal mulanya, dakwah Maulana Malik Ibrahim berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta tersebut. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. Kemudian, setelah Maulana Malik Ibrahim memikat hati masyarakat, ia menempuh cara dagang. Siapa sih Sunan Ampel itu? Nama asli Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Ia putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Ia hidup di masa Majapahit dan dipanggil untuk mendidik masyarakat pada kala itu yang mengalami kemunduran moral. Sunan Gresik atau ayah dari Sunan Ampel memiliki 2 istri dan 6 anak termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Bagaimana Sunan Ampel mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat kala itu? Sunan Ampel mengajarkan masyarakat kala itu moh 5, yaitu moh main, moh ngombe, moh madon, moh maling, dan moh madat.
Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa menggantikan Sunan Ampel. Ia lahir pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Sunan Bonang menggunakan budaya lokal dan gamelan Bonang sebagai media dakwahnya agar menarik minat masyarakat agar menerima ajaran Islam melalui syair-syair kreatifnya. Syair-syair tersebut dinamakan suluk. Apa sih suluk itu? Suluk berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk ini masih bisa dibaca hingga sekarang loh. Siapa sih Sunan Derajat itu? Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Kosim dan dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia lahir pada abad ke-15 sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Ia berdakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dia melakukan dakwah dengan cara menyusuri pantai utara Jawa. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan masyarakat dengan kepercayaan agama Hindu-Buddha, dan dia melakukan dakwah secara langsung. Apa saja sih inti dari ajaran Sunan Derajat? Inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pelajaran, yaitu 1. Paring teken marang wong kang kalunyon lan wuta, memberikan tongkat kepada orang yang buta. 2. Paring pangan marang wong kang kaliren, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. 3. Paring sandang marang wong kang kawudon, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. 4. Paring payung marang wong kang kudanan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Siapa sih Sunan Kudus itu? Sunan Kudus merupakan tokoh para wali yang menyebarkan ajaran Islam terutama di Jawa. Nama aslinya adalah Sayyid Jafar Shodiq. Ia lahir pada tahun 1500 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia dikenal dengan nama Jafar Shodiq. Ia mempelajari ilmu agama dari ayahnya. Sejak kecil, ia memang bercita-cita menjadi juru dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Selain belajar dari ayahnya, ia juga belajar dari Sunan Ampel. Selain belajar ilmu agama, ia juga belajar ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Apa saja sih metode yang dilakukan Sunan Kudus? Metode dakwah dari Sunan Kudus yang pertama yaitu tidak menjalankan kekerasan dan radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat kepada kepercayaan lamanya. Yang kedua, jika ada tradisi atau kebiasaan buruk masyarakat, selagi masih bisa mengubahnya, Sunan Kudus mengubah dengan pelan-pelan. Ketiga, mengembangkan prinsip Tutwuri Handayani. Keempat, tidak menjalankan perlawanan atau konfrontasi ketika terhadap tindak kekerasan. Dan yang kelima, menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Yang keenam yaitu Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri yaitu Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sejak saat remaja, ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu, ia bersama dengan Sunan Bonang pergi ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Setelah ia merasa cukup dengan ilmu, ia memutuskan untuk membuka pesantren di Perbukitan Tinggi Sidomukti. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Sunan Giri. Pesantren itu tidak hanya digunakan untuk pendidikan saja. Apa saja metode dakwah Sunan Giri? Metode dakwah untuk mengembangkan Islam pada Sunan Giri mulai dari pendidikan, budaya, dan pendekatan politik. Dari bidang politik, di kalangan wali Sunan Giri dikenal sebagai wali yang ahli dalam bidang politik.
Dan dalam bidang budaya, Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan untuk menarik minat masyarakat dan dikenal sebagai pencipta lagu Asmarandana, Bojong, Cublek-Cublek Suwang, Jur, dan Padang Bulan. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo. Nama aslinya adalah Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Dia wafat pada tahun 1580 Masehi. Bisa dikatakan bahwa Sunan Kalijogo hidup selama lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijogo memperkenalkan agama Islam di tanah Jawa secara pelan-pelan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Ia berusaha untuk tidak menyinggung atau langsung secara frontal menggantikan keyakinan mereka. Sunan Kalijogo juga dikenal sebagai dalang yang bisa memainkan wayang kulit. Dengan wayang kulit, dia bisa menarik perhatian masyarakat. Dalam berpakaian, Sunan Kalijogo tidak memakai jubah atau pakaian seperti para ulama. Sunan Kalijogo bisa berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak asing dengannya. Nah, yang ke-8 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria lahir pada abad ke-15 Masehi dan beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Di mana saja Sunan Muria mengajarkan agama Islam? Sunan Muria mengajarkan agama Islam di Jepara sekitarnya seperti Tayu, Pati, Juwana, dan lereng-lereng Gunung Muria. Ia mengajarkan metode dakwahnya dengan menggunakan gamelan dan wayang kulit serta menggunakan tembang-tembang seperti sinom dan kinanti. Beliau mengajarkan dakwahnya di pedesaan karena sesuai dengan kalangannya, yaitu kalangan petani. Apa sih pola dakwah Wali Songo itu? Pola dakwah Wali Songo ada dua. Yang pertama yaitu pola abangan. Pola abangan ditunjukkan secara langsung dengan kesenian dan tradisi. Dan yang kedua yaitu pola putihan yang ditunjukkan dengan secara langsung dengan Al-Quran. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Ia menuntut ilmu agama di Timur Tengah sebelum kembali ke Jawa. Setelah menikah dengan Putri Cirebon, ia memimpin Kesultanan Cirebon dan berdakwah tanpa kekerasan. Ia membangun masjid dan menghentikan pengiriman pajak ke Kerajaan Pajajaran dan mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai simbol kekuatan Islam. Sunan Gunung Jati menjalankan kebijakan politik sebagai raja dengan prinsip rahmatan lil alamin dan memperkuat islaminasi secara damai. Ia menggabungkan peran sebagai ulama dan pemimpin, serta dikenal sebagai Waliullah. Apa saja metode yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati? Metode dakwahnya meliputi nasihat, kebijakan, pembelajaran, bertahapan dan kerjasama antar wali dan musyawarah dan pembentukan kader. Meski Cirebon adalah kerajaan Islam, budaya lokal tetapi dipertahankan dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, mencerminkan toleransi dan akulturasi budaya.